Halo Capricorn, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Capri, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Capricorn, hari ini kita mengangkat judul yaitu Merinding. Kabar ini membuat jantungmu berdebar. Oke Capri, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Capricorn bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Capricorn, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini kita punya Two of Swords. Kartu kedua. Di sini ada The High Priestess. Kartu ketiga. Di sini kita punya Nine of Pentacles. Kartu keempat. Di sini ada Eight of Wands. Kartu kelima, di sini kita punya Eight of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini ada Three of Cups. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Page of Cups. Oke. Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Merinding, kabar ini membuat jantungmu berdebar. Oke Capri, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Page of Cups. Nah, di sini menggambarkan bahwa ya, kamu mulai bisa mengontrol emosimu, menahan amarahmu, menurunkan egomu, ya, ke arah yang lebih stabil, ke arah yang jauh lebih baik. Baik itu dalam cara bekerja sama, dalam cara berkomunikasi, ataupun dalam cara menyampaikan ide, gagasan, pendapat. Menjadi lebih stabil, menjadi lebih baik, serta santun. Sehingga, apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu utarakan, itu bisa diterima dengan lingkungan dan orang-orang sekitarmu dengan sangat baik. Nah, mungkin dulunya kamu adalah seseorang yang meledak-ledak, ya, emosian begitu ya, terlalu menggebu-gebu begitu ya. Nah, pada saat itu memang ada hal-hal yang terasa kurang nyaman, yang terasa kurang kena begitu ya, di saat kamu memaparkan pendapat, menyampaikan ide, gagasan, ataupun dalam cara menjalin kerjasama, menjalin komunikasi. Oke, nah hal inilah yang mulai mampu kamu tata menjadi lebih baik, menjadi lebih stabil. Dan dengan terkontrolnya, dengan kamu mampu ya menurunkan emosi, meredam amarah, serta menahan ataupun membuat egomu bisa dikendalikan begitu ya. Sehingga mulai ada kemajuan-kemajuan di dalam lingkungan di mana tempat kamu melakukan kegiatan. Oke? Nah, setelah itulah ya, seiring berjalannya waktu mulai ada keberuntungan. Ya, mulai ada kemajuan. Mulai ada peningkatan kualitas dari setiap kamu menjalin komunikasi dan kerjasama. Nah, dari situlah akhirnya muncul peluang yang baik, ya, kesempatan-kesempatan, bahkan tawaran-tawaran yang menjanjikan saat ini mulai hadir dan terbuka untuk dirimu. Nah, makanya di sini juga tergambar ada keberuntungan, ada keberkahan, ya, yang terjadi di dalam kehidupanmu karena kamu tidak ada lagi ragu-ragu, ya, pelin-pelan, ya, gegabah, ya, emosian di dalam bertindak, di dalam berkomunikasi, ataupun di dalam melakukan kerjasama di dalam setiap kegiatanmu.
Nah, jadi akhir-akhir ini benar-benar sangat di luar ekspektasimu, di luar perkiraanmu. Kenapa? Karena peluang, tawaran, kemudahan itu selalu datang di saat kamu melakukan kegiatan-kegiatan dan datangnya tentunya dari arah yang tidak bisa kamu prediksi. Nah, jadi hal inilah yang akhir-akhir ini benar-benar membuat kamu seolah-olah merinding begitu ya. Bulu kudukmu seperti tegak begitu. Karena apa? Karena ada kabar-kabar yang membuat jantungmu selalu berdebar, yang membuat hatimu selalu bergetar. Kenapa? Karena ada saja kemudahan. Karena ada saja peluang, ya, kemajuan ataupun lingkungan-lingkungan yang kembali menanamkan rasa nyaman, ada rasa percaya dan rasa saling menghargai yang tumbuh dari lingkungan terhadap dirimu ataupun sebaliknya. Nah, ini berkat kamu mau menata dirimu, mengontrol emosimu, ya, menempatkan egomu pada porsinya masing-masing. Dan ditambah tidak ada keraguan-raguan, ya, tidak ada pelin-pelan, tidak ada gegabah, ya, di dalam melakukan tindakan, menjalankan kerjasama, ya, melakukan komunikasi-komunikasi, sehingga hal inilah yang banyak membawa kemajuan di dalam kehidupan. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Two of Swords. Nah, memang ya, beberapa waktu lalu, kenapa kamu sangat tidak mampu mengontrol emosi? Tidak mampu meredam dan menahan amarah ataupun egomu. Mungkin karena kurang seimbangnya. Ya, tidak kamu temukan keseimbangan di dalam dirimu. Baik dari segi berpikir, ya, bertindak, ataupun dari segi komunikasi, ataupun dari segi bekerja sama, ataupun memperlakukan orang lain. Nah, sehingga memang ada usaha yang besar dari dalam dirimu untuk bisa temukan keseimbangan. Makanya di sini tampak kamu sedang mencari keseimbangan di dalam dirimu. Dan seiring berjalannya waktu, semakin bertambahnya usia, sepertinya kamu semakin dewasa, semakin matang, dan kamu mulai bisa menyeimbangkan hal-hal yang ada di dalam dirimu. Baik itu pemikiran, ya, sikap, komunikasi, cara memperlakukan orang lain menjadi lebih seimbang, menjadi lebih baik. Nah, hal inilah juga yang menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan dan kemajuan yang kamu dapati saat ini. Oke? Jadi benar-benar usahamu memang telah membuahkan hasil, dan usaha ini memang butuh perjuangan yang besar. Karena apa? Karena kita untuk menahan ego, ya, untuk menurunkan ambisi, ya, tentu butuh keberanian yang cukup, butuh komitmen yang kuat. Ya, ditambah ya, di setiap perjalanan kita tentu banyak hal-hal yang menggiurkan. Ya, banyak hal-hal yang membuat kita terlalu terbuai, terlalu menginginkan, terlalu mengikuti situasi dan keadaan. Nah, jadi jika kita tidak benar-benar memiliki keberanian, tidak benar-benar memiliki komitmen, ya, untuk bisa menata diri, untuk bisa menyeimbangkan antara pola pikir, sikap, dan juga komunikasi, maka kita akan susah menemukan keseimbangan. Tetapi kamu di sini tampak berhasil. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, kenapa kamu bisa berhasil ya di dalam menemukan keseimbangan, di dalam menekan ambisi, ya, menurunkan ego begitu ya, mengontrol emosi begitu ya. Karena mungkin kamu adalah salah seorang yang bisa dikatakan cukup dekat dengan Sang Penciptamu. Nah, jadi mungkin kamu memang ya namanya kita insan manusia begitu ya. Keimanan tentu naik turun. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Ada kalanya rajin ibadah, ada kalanya kita juga malas-malasan, begitu ya. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin bertambahnya usia, semakin dewasanya kita, maka kita akan tahu nih, tempat terakhir,
ya, tempat tersakral, ya, di mana kita bisa mencurahkan segala hati dan perasaan kita, di mana kita bisa menceritakan setiap permasalahan dan apa keinginan kita, tentunya hanya kepada Sang Pencipta. Nah, dengan begitu kamu mulai bisa terus melangkah, terus berjuang, ya, dengan kesabaran yang penuh, ya, dengan sikap dan attitude yang semakin hari semakin membaik, karena mungkin kamu adalah seseorang yang dekat dengan Sang Penciptamu. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Nine of Pentacles. Nah, jadi kamu benar-benar akan temukan kemapanan di dalam kehidupanmu, ya. Kamu akan menemukan kesejahteraan. Kenapa? Karena peluang, kesempatan, kemudahan selalu terbuka lebar untuk dirimu. Sehingga kejadian itu benar-benar, kabar ini benar-benar membuat jantungmu begitu bergetar hebat. Karena apa? Karena banyak saja kemudahan. Selalu kamu temukan support, dapat dukungan dalam bentuk apa saja. Nah, jadi hal inilah yang akhirnya bisa kamu manfaatkan dengan sangat baik, ya. Kamu eksekusi dengan cara-cara terbaik, dengan solusi-solusi yang tepat, sehingga benar-benar membawa kesejahteraan, membawa kemajuan secara finansial di dalam kehidupanmu. Oke, dan kartu ini juga menggambarkan kamu akan menjadi seseorang yang sangat kaya. Sangat kaya di sini berarti kamu akan bisa lebih banyak menjadi berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Ya, tentunya kamu akan bisa membahagiakan dan memberi kenyamanan untuk orang-orang yang kamu cintai. Nah, dengan melakukan hal itu, kamu akan menjadi seseorang yang sangat kaya dan akan merasa menjadi seseorang yang sangat beruntung. Nah, jadi kekayaan bukan diukur dari berapa banyak kekayaan kita, dari berapa banyak materi ataupun harta yang bisa kita kumpulkan. Tetapi kekayaan diukur dari berapa bergunanya kita, berapa bermanfaatnya kita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, jadi akhir-akhir inilah yang mulai mampu kamu lakukan dengan lebih baik lagi. Makanya di sini tergambar kamu akan menjadi ataupun merasa menjadi seseorang yang sangat kaya dan sangat beruntung. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, ini adalah perubahan yang baik, ya. Perubahan yang baik yang datang dengan cepat ke dalam kehidupanmu. Nah, ini bisa dalam bentuk peluang, dalam bentuk kesempatan, ya, dalam bentuk kemajuan-kemajuan di setiap sektor kehidupanmu. Oke? Karena apa? Karena tergambar di kartu ini, ya. Kamu hanya menembakkan satu anak panah dari sebuah busur. Tetapi anak panah yang terlepas dari busurmu itu ada banyak. Sedangkan yang kamu tembakkan hanya satu anak panah. Nah, inilah yang menggambarkan kehidupanmu saat ini. Di saat kamu melangkah dengan satu tujuan, dengan satu kebaikan, dengan satu pengorbanan. Tetapi banyak hasil yang kamu temukan di setiap perjalananmu. Nah, inilah mungkin karena kamu telah mampu, ya, menumbuhkan kembali kenyamanan, ya, menunjukkan kualitas terbaikmu, serta ada lingkungan dan orang-orang sekitar yang selalu percaya, yang selalu saling menghargai dan saling ingin memberikan dampak baik untuk satu sama lainnya. Nah, jadi perubahan yang baik, peningkatan yang signifikan benar-benar datang ke dalam kehidupanmu dengan sangat cepat. Oke ya? Jadi dengan kata lain, sekali dayung, 2-3 pulau terlampau. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Eight of Pentacles. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor pendukung, faktor penunjang. Ya, kenapa banyak orang yang berkeinginan, banyak lingkungan yang tergugah ataupun ingin, ya, bekerja sama, berkolaborasi, menawarkan peluang dan menawarkan kesempatan-kesempatan hebat, kesempatan-kesempatan baik ke dalam kehidupanmu. Karena kamu adalah seseorang yang tekun,
Ya, ketekunanmu ini benar-benar telah mengantarkan kamu pada sebuah fase di mana kamu menjadi ahli, menjadi profesional, menjadi menguasai benar-benar bidang-bidang kegiatanmu saat ini. Nah, jadi ketekunan, kegigihan, ya, kepiawaian, ya, di dalam melakukan setiap sektor kehidupanmu, dan kamu tidak pernah lari dari track, ya, tetap berjalan pada jalurmu sehingga pada suatu kondisi kamu benar-benar menjadi ahli, menjadi master di bidangmu. Sehingga keahlianmu inilah, ya, yang dipakai, yang dimanfaatkan, yang dipergunakan oleh lingkungan sekitar sehingga kamu banyak mendapati tawaran, banyak mendapati rezeki, ya, dan pemasukan yang lebih baik karena ada keahlianmu di bidang-bidang kegiatanmu masing-masing. Oke ya, kita lanjut lagi. Ke kartu yang ke-6. Di sini kita punya Three of Cups. Nah, jadi kamu akan benar-benar merasa sangat senang, bahagia, aman, nyaman, serta tentram. Oke, seperti tergambar di kartu ini ya. Kamu sedang berpesta, ya, menari bersukaria dengan minuman yang lezat, ya, dengan buah-buahan makanan yang begitu segar dan enak. Serta kamu bisa memiliki cawan terindah, gelas terbaik untuk menegak minumanmu. Nah, inilah yang menggambarkan kehidupanmu saat ini. Jadi semuanya mulai berjalan dengan baik, mulai berjalan dengan lancar, dan sepertinya peluang, kesempatan, kemudahan tidak henti-hentinya hadir ke dalam kehidupanmu. Nah, hal inilah lagi-lagi yang membuat kamu merinding, membuat jantungmu begitu bergetar. Karena banyak saja support, banyak saja kemudahan yang datang dari arah mana saja. Oke ya, itulah saya rasa pembacaan kita kali ini, Capricorn sahabatku. Dan semoga temanku Capricorn benar-benar akan mendapati sebuah kabar ataupun sebuah peristiwa yang membuat jantungmu berdebar, yang membuat hatimu bergetar. Ya, karena apa? Karena kamu seolah-olah tidak percaya, seolah-olah merinding dan takjub melihat begitu banyak peluang, begitu banyak kesempatan, begitu banyak kemudahan. Sehingga hal inilah yang akhirnya mengantarkan kamu pada kemajuan, kesuksesan, dan juga kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.